Jadi kalau kita bicara logistik, so sebenarnya ada yang kita bicara first mile. First mile, terus dia masuk ke middle mile, sama yang terakhir apa? Last mile. Jadi teman-teman mungkin yang belum paham, kalau misalnya kita bicara ekspor, sebenarnya pasti kita tuh cuma main perannya di sini sama di sini doang. Kalau misalnya kita bicara impor, pasti tuh dia masuknya dari sini nih, kalau impor. Karena dia harus masuk dari first mile dulu, kita bicara kontainer, kita bicara kapal, baru kita masuk ke bea cukai, turun dari kontainer, masuk ke gudang, dari gudang nanti didistribusi ke truk-truk lagi. Nah itu baru mainannya si Marisa tuh, yang gudang apa segala macam dipecah-pecah jadi truk, dari truk dimasuk lagi ke warehouse yang lebih kecil, baru masuk di sini last mile. Last mile di sini tuh kayak JNT, JNE yang dimana kirimnya tuh lama-lama pakai kurir, pakai motor, yang dari satu kontainer kan kepecah-pecah jadi barang satuan kan. Nah tapi kalau kita bicara misalnya ekspor, nah posisinya tuh kebalik, posisinya tuh kalau ekspor tuh ke sini. Nah cuman sekarang permasalahannya adalah tetap harus ada komponen last mile-nya di sini. Nggak boleh tiba-tiba dari middle mile. Masa iya tiba-tiba barang jatuh dari langit dung gitu, gede kan nggak ada kan. Tiba-tiba di gudang masuk 20 ton tuh nggak ada. Pasti barang tuh masuknya sedikit-sedikit, seton. Nah makanya last mile ini sebenarnya punya peranan penting juga nih. Kalau kita bicara last mile itu rata-rata bilangnya apa ya? Kayak misalnya contoh di stevia, pasti kan barangnya dari bahan baku. Nah itu kan petani ngumpulin kecil. Nah ya kan, maksudnya dikumpulin produksi di gudang, dari gudang baru masuk ke misalnya contoh kalau dari si di Kalang, oh nanti nggak bisa kontainer masuk karena kontainer kejauhan misalnya. Atau misalnya area yang kecil yang dimana kontainer nggak bisa masuk, harus pakai truk dulu dikirim keluar, di stuffing di satu tempat, baru abis itu di rework pindah ke kontainer dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita bicara ekspor sendiri, menurutku masalah yang paling kompleks di luar nyari buyer. Ini tuh kompleks banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara urutan logistik seperti ini, buat teman-teman yang baru mulai ekspor, kalian tuh harus bisa memilih produk apa yang dimana urusan logistiknya itu sangat-sangat efisien. Langsung dari itu langsung. Nah, kita bicara kalau misalnya kita bicara last mile, orang-orang ini kan sebenarnya adalah petani ya. Kalau misalnya kita bicara kirim dari impor keluar, semua titik ini sudah ada company yang nge-handle. JNT, JNE segala macam. Jadi kurang lebih perannya seperti itu. Tapi kalau kita bicara ekspor, orang-orang yang dari ujung pertama ini pasti petani. Pasti, nggak mungkin bukan petani. Kalau nggak siapa yang ngasilin barang? Apalagi Indonesia kita bicara komoditi kan. Kalau kita bicara tambang ya bukan petani, si penambang ya. Tapi kan kita nggak mau bicara itu. Nggak ada, ya bukan levelnya kita juga lah. Kalau misalnya kita mampu pun juga kayaknya nggak kepikiran mau bisnis itu, karena repot banget kan. Bicara barang-barang yang diproduksi pasti kurang lebih barangnya itu dari petani. Nah, gimana caranya kita tuh mengeliminasi si last mile ini supaya kita tuh nggak main di area ini? Karena area ini tuh area yang menurutku di bisnis ekspor ini paling bahaya. Mereka ini, bukannya aku bilang kayak mereka ini jahat ya, bukan. Tapi pada akhirnya nanti mereka bisa jadi bertindak sesuatu karena kebutuhan mereka tuh sebenarnya juga urgent. Dalam hidupku bisnis ekspor udah hampir 11 tahun lebih, aku nggak pernah ketipu nih di sini nih. Ketipunya selalu di sini nih. Iya benar. Kalau itu kan benar. Ketipunya selalu di sini. Kenapa? Karena mereka juga punya kebutuhan yang sama. Bensin juga di sini Kalang di area-area kecil juga harganya sama. Tapi penghasilannya kan beda. Jadi mereka punya satu urgensi gimana caranya mereka bisa dapetin uang. Kan poin. Walaupun itu tidak benar. Walaupun itu tidak benar. Nah itu dia. Akhirnya mereka tuh jadi menggampangkan sesuatu. Misalnya, oh, kalau misalnya panjar nanti kalau panen saya kirim barangnya. Nanti pas udah panen ada orang, saya beli deh sekarang. Nah kita nih udah DP di depan nih, dilupain. Ntar dia bilang nanti deh next panen. Itu sering terjadi sih. Nah itu yang terjadi sih. Iya kan?
Nah, gimana caranya? Kita harus eliminasi ini. Kalau kita coba eliminasi, mereka bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah berarti kamu nggak dapat barang. Kita tuh yang malah diancam balik biasanya, ya. Aduh, nggak punya barang. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Aduh, takut nih, takut. Nah, sering banget kita ketipu karena kita ngerasa dia satu-satunya yang bisa bantu kita. Makanya akhirnya kita pikir, ya deh Pak, kali ini saya coba, saya percaya sama Bapak. Tapi nanti habis itu ketipu lagi, padahal kita udah tahu tipu. Udah tahu ini pasti kejadian, tapi diulang lagi. Loh, kok di sini habis miliaran nih? Karena berpikir bahwa mereka bisa berubah. Ternyata enggak. Karena mereka ngerasa bahwa tingkat edukasi mereka nggak iya, mereka berubah. benar edukasi. Ya makanya kemarin gue juga ngobrol sama Marisa malam. Orang-orang seperti ini, sorry to say, ini tuh orang-orang yang uneducated. Makanya kenapa hari ini kita gerakin satu gerakan baru, si bisa ekspor dan lain segala macam. Karena yang ku incer tuh bukan mereka, tapi anaknya. Harus anaknya yang berubah cara pikirnya. Tapi sekarang permasalahannya, anaknya belum tentu ada yang mau jadi petani. Ya, belum tentu mau lanjutin ya. Belum tentu mau lanjutin. Biasanya enggak. Iyalah. Kebanyakan Lagi enggak. dengan regulasi. Iya. Sekarang kalau apa? Apalagi kan pindah ke kota. Pindah ke kota. Itu tuh lama-lama jadi menurutku ya, kenapa akhirnya aku mulai kayak kemarin aku bilang kemarin, aku nih kayak punya panggilan lagi untuk ngeberesin si bisa ekspor dengan cara yang baru dan ini terakhir kali. Kalau enggak jalan pun kayaknya aku udah nggak mau ngurusin lagi. Udah deh gitu ya. Udah deh, Gitu ya. nyerah deh. Kurang lebih kayak gitu. Ini terakhir kali nih. Karena ya aku udah punya kehidupan. Semoga enggak ya, semoga jalan ya. Makanya akhirnya sekarang aku berpikir kita mulai bikin satu gerakan baru. Misalnya dengan pengetahuan yang ku sharing, kalian bisa sharing lagi ke orang-orang di bawah. Kalau kalian berhasil, pasti kan orang akan ngeliat kalian bahwa oh dia bisa, aku juga pasti bisa di circle-nya kalian. Dan itu bikin kita jadi punya satu gerakan baru. Nah, makanya tadi aku bilang, kalau misalnya kita bicara sekarang produk ya. Tadi kan kita bicara logistik. Kalau kita bicara produk tuh sebenarnya cuma punya dua kriteria. Yang pertama adalah produk non manufaktur. Yang satu lagi barang manufaktur. Nah, kalau misalnya kita bicara barang manufaktur, ini kalau kita, dari sisi logistik ini yang paling gampang, karena kita mulainya nggak dari last mile, kita mulainya dari middle mile. Lebih jarang ketipu ya. Lebih jarang ketipu. Kenapa? Karena yang ketipu biasanya yang punya pabrik. Karena dia berurusan sama yang terakhir. Nah, karena kan posisinya kita hari ini, kalau kita bicara jadi eksportir, kalau kalian punya barang, go ahead. Silakan, karena itu udah jalan bisnis yang mungkin kalian jalan berapa tahun sebelumnya. Mungkin punya keluarga, atau misalnya punya saudara, atau siapapun yang memang dia udah bilangnya hatam lah di situ, udah ngerti soal itu. Ya kalau misalnya udah ada, silahkan dilanjut. Tapi kalau misalnya kalian nih yang kayak lagi nimbang-nimbang, saya mau bisnis ekspor, tapi bisnis ekspor yang seperti apa ya? Posisi saya di mana ya? Menurutku, kalian ini lebih baik pilih yang barang-barang manufaktur untuk awal. Meskipun di Medan terlihat barang non manufaktur ini tuh menarik. Karena di mana-mana tuh ada. Sawit nih, sawit. Bungkil sawit. Iya, bungkil sawit bisa nih. Cengkeh. Dan lain segala macam gitu loh. Bisa nggak main di sini? Ya bisa aja. Bisa. Kayak misalnya contoh nih, kalau kita bicara barang kopi. Kopi kan bingung. Kopi itu apakah manufaktur, apa kopi itu non manufaktur? Bisa dua-duanya. Tergantung bagaimana kita ngelihat barang itu dan kita lihat supply chain-nya di bagian apa. Kalau misalnya contoh, oh dia udah yang roasted, jadi manufaktur. Kalau dia green bean, bisa manufaktur, bisa petani. Kita yang ngolah green bean-nya. Kan tergantung. Nah makanya, kita harus lihat barang mana yang punya supply chain paling pendek. Karena fokus kita itu tuh nggak mau di supply chain-nya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kita bicara ekspor sendiri, kita bicara maju ya. Kan pasti kita bicara dari petani. Dari petani apa? Selanjutnya, kalau kita bicara supply chain dari awal sampai mereka bisa ekspor. Pengepul kan? Habis pengepul apa? Pabrik. Habis dari pabrik apa? Belum tentu.
Biasa ada di sini trader atau kita bilang distributor yang ngedistribusi barang. Dari trader apa? Bayarnya siapa? Langsung retail. Belum. Importir. Dari importir distributor. Habis distributor Baru ke retail. retail. Habis retail user. Panjang sekali. Kalian kalau misalnya main barang non manufaktur, kalian tuh harus mulainya dari sini nih. Iya, nggak bisa dari situ memang. Terus kalian ke sini. Anggaplah pabrik nggak ada. Kalian harus memposisikan diri sebagai trader. Dari trader kalian harus susah payah untuk nyari buyer, which is yang kita sebut di sini buyer ya. Nyari ini aja udah setengah mati. Anggaplah misalnya mereka dapat. Masalahnya apakah kalian bisa fix di sini? Belum tentu loh. Komennya nggak ada ya. Pertama, kalau kita cari barang-barang yang memang dia musiman, seasonal. Pas di sininya mau, di sininya nggak ketemu. Ini tuh cuma masalah momentum. Jadi harus dua-duanya tuh sepakat gitu loh. Dan dua-duanya tuh harus penuh kriterianya. Di sini mau barangnya. Barangnya ada. Bisa kirim nggak? Belum tentu. Harga? Ada komponen harga. Harganya masuk nggak? Di sini nggak masuk. Mampus. Ada lagi dua opsi kalau kayak gitu. Cari lagi barang yang berbeda biar harganya masuk. Atau cari buyer baru yang harganya masuk. Ribet nggak? Ribet. Makanya kenapa banyak orang tuh akhirnya tidak berhasil ekspor. Karena mereka tuh bingung sebenarnya gimana cara adjust dua ini. Itu pun kalau misalnya barang dia barang-barang non manufaktur. Paling sulit. Nah, kalau misalnya kita bicara kalian ini jadi trader, posisi kalian di sini nih misalnya nih. Beda lah kalau kalian produksi sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tidak produksi ya, misalnya buat teman-teman yang kayak hari ini aku mau ekspor tapi aku nggak punya apa-apa. Itu kan yang sebenarnya kurang lebih paling banyak di Indonesia tipenya. Sekarang banyak yang akhirnya mereka lari ke kripto, lari kemana segala macam karena mereka pengen uang cepet. Boleh aja boleh. Menurutku mah abis dari ekspor mau ke kripto silakan, lebih enak malah. Gue juga ada kripto enak. Beli Bitcoin kan komparasinya pairnya sama USDT kan. Dah, USDT sekarang kalau kita ekspor kita dapat USD. Nggak berat pairing satu sama satu. Satu USD beli Bitcoin. Tapi kalau misalnya hari ini kalian nyari rupiah, sekarang dolarnya 17.200, kalian beli Bitcoin makin dikit. Belum beli Bitcoin, beli USD-nya aja udah kalah. Nggak usah ngomong Bitcoin, ininya aja udah kalah kita bicara dari fiatnya. Nah makanya sekarang gimana caranya kalian punya kemampuan untuk bisa punya earning income yang stabil, yang dimana bentuknya dolar. Karena hari ini 17.000 bisa naik terus, udah nggak akan percaya lah, nggak akan balik ke 15.000. Udah sulit. Ini kalau balik aneh, malah jadi aneh. Kenapa bisa balik? Pasti naik terus. Lama-lama jadi kita bicaranya new normal. 17.000, ntar ke 18.000, ya udah kita adjustment lagi dengan ekonomi hari ini. Nanti naik 19.000, lama-lama ke 20.000. Yang paling enak tuh yang dapetin dolar. Itu paling enak. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman hari ini berpikir, oke, aku mau jadi trader. Kalau barangnya manufaktur, kita cuma mundur satu langkah. Kita cuma butuh kerja sama dia. Ini kita skip nih. Makanya tadi aku bilang, supply chain-nya panjang. Jadi kita harus gimana caranya simplify supply chain supaya kita nggak ribet. Karena di setiap poin, di titik poin ini nih, itu punya kerumitan dan kesusahannya masing-masing. Ada keuntungan sama kesusahannya masing-masing. Kalau misalnya ditanya, apakah kalian mau jadi petani? Udah nggak mungkin, karena dia individu. Apakah kalian mau jadi pengepul? Mungkin. Mungkin aja. Enak nggak? Enak, karena kalian bisa dapat harga miring banget nih dari awal. Minusnya apa? Nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa ke luar negeri deh kalian. Nggak bisa liburan, mau jalan-jalan ke New Zealand, duit udah banyak, mau 3 bulan di New Zealand santai. Nggak bisa. Emang ini tuh biasanya panggilan hidup, yang memang orangnya cuman,
tinggalnya di situ, hidupnya di situ, ngerasa ya saya, idahlah mau apa lagi yang dikejar. Biasa tuh kayak gitu. Nah, sekarang yang kayak gini-gini itu rata-rata emang yang old generation. Anak-anak muda mau nggak? Belum tentu. TikToker duitnya lebih banyak menurut mereka. Tapi ini tuh duitnya gede banget. Tapi ya nggak sampai yang bilangnya apa ya, mereka bisa flexing, kelihatan oh kayaknya gue mau jadi pengepul deh gitu. Orang-orang tuh nggak mungkin berpikir seperti itu karena ini udah panggilan hidup yang ku bilang. Teman-temannya semua yang kerja itu kan semua gitu kan. Pengepul tuh pasti kerjanya ya sama orang-orang yang dia kenal. Oh pak, gimana kabar pagi dan lain sebagainya. Ini tuh memang satu circle yang sangat-sangat berdekatan. Baru dari pengepul ini mereka jual ke pabrik. Mau nggak kita jadi pabrik? Mungkin masih mau. Masa sih nggak mau? Orang gampang kok kerjanya, tinggal produksi. Apalagi tinggal kita bikin SOP-nya, sistem produksinya, terus kapasitas berapa, terus kita punya buyer, kita punya kontrak, dan lain sebagainya. Mau nggak mau? Karena kita ngerasa bahwa, oh yang punya pabrik, kaya-kaya tuh pabrik ini kaya, ini gue tak kenal. Iya kan gitu, dan lain sebagainya kan. Sekarang pabrik kelapa sawit, apakah dia punya kebun kelapa sawit? Belum tentu. Tapi peraturan pemerintah sekarang Kalau baru bikin. Tapi dulu nggak ada kebun sendiri. Pengepulnya juga dia bikin satu perusahaan sendiri yang dimana dia nggak mau nge-handle. Akhirnya dia jual ke pabrik yang dimana dia cuma mau ngurus pabriknya aja. Jadi semua emang terpisah gitu loh. Nah, kalau kita bicara pabrik mungkin kita masih mau. Tapi minusnya apa? Dananya lumayan gede kalau bikin di sini. Gede banget dan tak terbatas. Unlimited lah kalau kita bicara, oh berapa sih maksimal bikin pabrik ya unlimited. 200 triliun juga bisa bikin pabrik gitu loh. Kayak Cina yang tadi ku bicara. Small medium size, pabrik mereka ini lagi kesulitan. Akhirnya salah satu dari pabrik kosmetik yang di Cina itu mereka bikin di Indonesia. Itu mid size-nya aja. Initial investment-nya tuh 3 triliun. Mid size loh. Gimana yang big size? Mid size aja keteteran yang di Indonesia, apalagi yang big size. Selesai lah udah. Nah, jadi kita ngerasa kayak, oh bikin pabrik masih bisa ada uangnya nih. Pengen bikin pabrik gitu. Nah, tapi karena ini kita bicara uang, dan dimana kita belum punya hari ini, kan kita harus cari cara. Gimana caranya bisa tetap jalan meskipun tanpa uang. Trader itu tuh cuma jadi minusnya apa? Minusnya profitnya nggak segede mereka ini. Karena ketebak hari ini, dengan apalagi ya kita lihat di internet, harga udah ada di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi kebaca gitu loh. Kalau misalnya contoh, kopi kayak Marisa deh kemarin berapa? Kurang lebih marginnya? Margin kita satu kontainer di bawah 50 juta? Invoice-nya berapa? sekitar 400 juta. Berarti kan kurang lebih 10% kan? 10% di bisnis, gede. Distributor nih. Nih yang salah satu ku datangin juga di di sini. Distributor meskipun kelihatannya gede tapi dipotong, apalagi FMCG kecil. Cuman dikasih makan 2-3%. Itu aja mereka masih mau hidup. Jadi mereka ngerasa bahwa ya nggak apa-apa. Yang penting jalan. Jadi 2-3% selama jalan itu tuh oke. Apalagi 10% kalau jalan itu tuh gede banget. Cuman biasanya anak-anak muda hari ini mereka ngerasa nggak mau kerja bisnis 10%. Maunya yang 20, 50%, 100%. Pokoknya kalau modal ceban, jualnya noban. Modal noban, jualnya siban. Makanya kenapa larinya ke crypto atau Iya, karena pengennya yang 2 kali kan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara bisnis, 10% tuh udah cukup. Udah sangat cukup. Iya kan? Jadi sekarang kita harus ngelihat bahwa gimana caranya kita berpikir seperti itu dulu supaya kita mau kerja jadi trader, jadi agregator ekspor. Kalau misalnya kita ngerasa aduh kekecilan, ya udah berarti ini bisnis nggak cocok, carilah yang lebih gede. Silahkan lah, banyak kok bisnis yang lebih gede, yang kasih return lebih gede. Tapi kalau terlalu gede juga akhirnya suspicious banget, kayak bisnis gede amat, kenapa nggak lu aja yang jalanin? Gitu kan? Nah makanya akhirnya kalau kita bicara trader, keuntungannya bisa tanpa modal tapi memang kecil. Marginnya nggak segede yang lain. Nah, selanjutnya dari trader ini akan jadi importir.
dibuang ke importir. Nah, importir ini itu tuh nggak selalu mereka yang punya toko. Sama, mereka kayak distributor, cuma bedanya distributor di negara orang. Yang mana mereka beli bulk, mereka punya kerjasama dengan banyak distributor. Ketika mereka udah kerjasama sama distributor, distributor baru jual lagi ke retail, dari retail ke user. Rencanaku ke Medan sebenarnya pengen gedein distribusi pacarku, brand skincare yang namanya Harlot. Kemarin Marisa tahu. Ke pasar mana aku lupa. Pasar apa ya? Pasar Petisa ya? Petisa. Petisa. Di Petisa orang-orang pada kirim segala macam. Itu kan yang udah retail kan. Maksudnya dia dari retail ke user. Tapi kan Petisa juga ngambilnya dari distributor. Distributor ngambilnya sama prinsipal. Nah, kalau kita bicara retail lokal, mereka tuh tahu flow-nya. Tapi kalau ekspor, orang tuh nggak paham sebenarnya supply chain-nya tuh ngarahnya kemana sih. Nggak ada kan tiba-tiba toko-toko di Petisa, gue mau langsung datang ke brand. Mau lompat gitu. Iya, kayak dia mau langsung ke lompat. Gue mau langsung ketemu sama owner brand. Kata owner brand, sorry nih, penjualannya berapa banyak ya? Dilihat dulu dong. Berapa banyak? Kalau misalnya dia bilang, oh penjualan saya 1 bulan 200.000 produk. Lu bukan toko. Lu distributor. Nggak ada satu toko bisa jual segitu banyak tuh nggak ada. Toko itu namanya tokonya kecil. Kalau misalnya dia udah segede gitu, dia namanya distributor atau grosir. Iya kan? Nah, akhirnya kalau kita bicara bisnis yang kelihatan lokal, kita paham, oh bahwa nggak boleh tuh lompat-lompat kayak gitu. Kalau kalian hari ini posisinya sebagai toko, kan kalian nggak mungkin tiba-tiba cukup ke brand. Saya mau kerja sama dong dengan brand. Nggak mungkin dong. Kalian tahu dong aturannya. Oh berarti nggak boleh, harus ke distributor dulu. Distributor juga sama. Nggak bisa cukup langsung ke user. Atau misalnya brand langsung misalnya jual ke user. Bisa nggak bisa? Sekarang udah ada online. Tapi kalau kita bicara ekspor ya nggak bisa dong. Masa kita dari pabrik, ayo mana yang mau jual? Meskipun sekarang Cina tuh bikin satu tipe konsep baru. Dulu kan kita tahu apa namanya B2B, business to business. G2G, government to government. G2B, government to business, dan lain sebagainya. Ada yang pernah dengar M2C kan? C2C kita tahu, customer to customer, OLX, dan lain-lain. Tapi ada yang pernah dengar M2C nggak? Belum ya? Manufacturer to consumer. Itu di Cina ngeri. Nah, ini berhubungan dengan poin ini, maka akan jelasin lagi. Jadi sekarang di Cina, kan kalau misalnya Cina sekarang platformnya apa aja? 1688, Alibaba, Taobao, itu kan banyak sekali kan. Nah, saking banyaknya mereka, itu sebenarnya karena permintaannya dari seluruh dunia itu banyak. Jadi orang-orang dari seluruh dunia ini nih, ya negara macam-macam itu mereka semua ke sini. Nah sekarang pertanyaannya ada gini, kenapa mereka bisa nyari semuanya ke Cina? Kita mundurin lagi nih stepnya, supaya kalian punya satu konsep berpikir yang benar, dan kita nanti implementasi di Indonesia. Kenapa mereka orang-orang negara Indonesia, USA, Eropa, semua bisa ke Cina? Tahu nggak kenapa? Manufakturnya langsung ya. Iya, tapi kan masalahnya mereka juga punya manufakturnya masing-masing. Kenapa harus Cina? Paling murah. Kenapa mereka tahu itu paling murah? Dipromosikan. Benar, ini cuma sebatas narasi dan informasi. Mereka bisa pergi ke sini karena ada yang namanya informasi. Informasi datangnya dari mana? Media. Zaman dulu, tapi media belum ada. Belum bisa kayak sekarang. Wah, makanya Cina sekarang makin gila lagi karena udah ada support media. Tapi kalau dulu belum ada media, mereka itu mulut ke mulut. Kalau kita bicara, siapa yang lahir tahun 95 ke bawah, bukan 95 ke atas ya? Berapa? Yang 95 ke lebih ke milenial, bukan Gen Z ya? Kan 96 Gen Z ya? Berapa Bapak? 92. Ada lagi? Ya 90-an? 91? 81. Oh 81. Wah, ada lebih keren lagi. Pasti udah tahu nih soal ini. Jadi dulu di Indonesia itu ada brand motor namanya Jialing. Tahu ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Gini, aduh. Di Jialing tahu ya? Jialing itu replikanya motor apa? Supra X. Ya, dulu kan Supra X terkenal banget. Honda itu tuh paling gila tuh Supra X. Nah, Jialing itu bikin cloningannya sih Supra X.
Pertanyaannya, apakah brand Jialing ini brand dari manufaktur Cina? Iya. Yang punya brandnya siapa? Orang China. Salah. Orang Indo. Tapi kerjasama itu kan. Benar, tapi importirnya orang Indo. Oh iya benar. Iya. Orang Indo importirnya. Ini sama nih flow-nya nih. Pabriknya mereka, importirnya orang Indo. Zaman dulu orang ngerasa kayak Cina murah sih iya tapi jelek. Tapi ada orang yang memang bisnisnya nggak peduli mau bagus mau jelek yang penting gue untung. Makanya importir itu mereka selalu ngerasa mau barangnya jelek, jarang barangnya bagus, selama gue untung gue jalanin. Karena memang mereka berperan sebagai importir. Beda sama brand. Kalau brand kan pasti mereka nggak pengen dong bikin brand tiba-tiba barang jelek terus kayak nanti orang ganti lagi brand yang baru. Dia juga nggak mau. Makanya dia quality. Jadi emang sebenarnya nggak bisa di-compare. Orang yang bilang kualitas bagus harus kayak gini sama yang ngerasa ya udahlah kita main barang fast moving aja. Ada juga kan. Maksudnya nggak ada yang salah gitu loh. Tapi orang itu selalu ngerasa Ya memang sih Cina, tapi kan kualitasnya. Akhirnya orang lama-lama ngerasa, bodo amat. Mau kualitas bagus, kualitas jelek, yang penting gue untung. Akhirnya mereka mulai tuh lama-lama berbondong-bondong ke Cina, ayolah nyari barang ke Cina, bla 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 bla. Makin ada informasi, makin teknologi makin maju, Cina lama-lama, gue ngerti nih cara mainnya. Gimana caranya bikin barang murah, tapi bagus. Kalau misalnya kalian pengen tahu, barang murah itu kenapa bisa terjadi, itu gara-gara apa? Misalnya kita bicara bisa murah nih, faktor murah tuh gara-gara apa sih? Benar, murah itu apa? Pertama efisiensi tenaga kerja, efisien. Terus apa lagi? Bahan baku apa? Direct langsung ke Ya bahan baku misalnya kita bicara murah gitu ya. Terus apa? Logistiknya connected. Jadi banyak banget komponen yang membuat barang itu tuh bisa jadi murah. Di Indonesia kenapa barangnya mahal? Karena komponen-komponennya tuh belum ke-achieve. Dulu sempat pemerintah bikin, kita mau bikin satu area yang bicara apa sih namanya, aku lupa. Yang mereka kumpulin semua gudang di situ, terus mereka kumpulin semua pabrik di situ, nanti mereka ekspor tuh dari situ. Kawasan ekonomi berikat. Ya, yang terakhir kan mungkin di Batam. Iya, di Batam. Terus waktu itu berawal mau bikin, tapi akhirnya nggak jalan. Nggak akan bisa jalan. Nggak jalan kawasan ekonomi berikat ini. Padahal mereka mau bikin konsepnya tuh seperti itu. Untuk ekspor nggak jalan, untuk impor masih jalan. Karena jumlah impornya besar. Dan gampang, karena mereka tinggal ngurusin kontainer masuk ke gudang, dari gudang distribusi. Kalau dari ekspor, sulit. Sebenarnya karena dari impor itu jelas di pemerintah. Karena dari impor, gampang. Starting point-nya dari mana? Pelabuhan. Dari pelabuhan, dia tinggal kirim ke area satu kawasan yang dekat dengan pelabuhan, di mana ada akses kontainer dan lain sebagainya. Di situ mereka tinggal kerjasama dengan distribusi middle mile-nya. Gudang, tracking, dan lain-lain untuk masuk ke last mile. Tapi kalau kita bicara ekspor, bisa gitu pabrik dibikin satu kawasan ekonomi berikat untuk bikin semua pabrik di situ? Nggak bisa. Emang bahan bakunya di mana? Jauh-jauh bahan bakunya. Bahan bakunya mencar. Tantangannya apa? Kalau misalnya mau bikin satu kawasan ekonomi berikat, logistik. Nah, Indonesia tuh nggak bisa ke sana. Kenapa? Meskipun dikasih dana desa untuk bangun jalan desa aja dikorupsi. Susah ya, tantangannya tuh ada. Makanya kita coba cari dengan kondisi hari ini di Indonesia, gimana caranya kita bisa playing around dengan bisnis ekspor ini sendiri. Nah, tapi kalau kita bicara di Cina, karena dia udah achieve semua kriteria-kriteria ini, akhirnya mereka bisa murah dan bagus. Once itu udah jadi, semuanya lari ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa akhirnya mereka bisa gerakin yang namanya manufacturer to consumer? Itu cuma bisa terjadi kalau kuantiti transaksinya itu udah nggak masuk akal. Kita bicara pabrik-pabrik ya, misalnya kita bicara pabrik nih di Cina nih, kan banyak jumlahnya kan. Tapi mereka udah sortir mana yang
gede-gede yang bisa produksi cepat, mana yang enggak. Makanya yang medium sama small size-nya minggir dulu. Keluar dulu sana, survive dulu di luar. Karena pemerintahnya tahu medium size aja kalau diadu sama negara itu punya pabrik, menang. Dia udah menang. Pasti udah gue support aja. Lu survive lah sana. Tapi mereka mau fokus nih sama yang di sini karena kalau misalnya di sininya krisis, hancurlah ekonomi mereka. Mereka jagain gitu loh. Akhirnya, orang-orang yang pengen impor, mereka tuh bisa ngimpor dengan kuantiti yang sangat kecil. Sekarang kalau misalnya beli di Taobao Alibaba, boleh satu. Boleh satu. Satu piece pun boleh. Gila ya? Udah bisa beli satu. Nah, tapi mereka juga nggak mungkin dong belinya di Alibaba, karena Alibaba itu di awal, di settingnya adalah untuk B2B. Sekarang kalau misalnya kita bicara satu platform yang bisa beli satuan, tahu nggak nama platformnya apa? Shopee. Bukan. Temu. Belum ada pernah dengar ya? Udah pernah. Mana sih, Pak? Mana sih, Pak? Malaysia ada, di Amerika juga udah ada. Tapi lagi dikasusin di Amerika. Tapi dia lagi diam aja ya. Dia lagi deal-dealan sama Bukalapak. Bukan sama Shopee ya? Bukan. Dia lagi deal-dealan sama Bukalapak. Kalau misalnya Bukalapak, lu deh jadi punya Bukalapak, lu udah tahu nih, udah sekarat nih perusahaan. Dibeli Temu 5 triliun jual gak? Jual, bodo amat nih mau nanti ujung-ujung mau bisnis di Indonesia jadi barang Cina semua gue nggak peduli, yang penting gue selamatin diri gue dulu. Iya, cuan dulu ya. Di mana nasionalisnya? Nggak ada. Gue digituin juga gue jual. Karena kalau kita mau nasionalis, masalahnya pemerintahnya Gak ada yang support ya. nggak ada support juga. Ya akhirnya apa? Kita jadi skeptis sama negara sendiri. Inilah yang terjadi. Jadi kalau hari ini misalnya ditanya, apakah kita mau ngelakuin ini untuk bentuk nasionalisme? Mungkin iya. Tapi mungkin juga mau nyelamatin diri sendiri. Nah, kemarin gue ngobrol sama Marisa cukup banyak. Kenapa gue akhirnya sempat opsi bisa ekspor itu 2 tahun, 3 tahun loh. Lama kan? Lama. Karena gue bertanya ke diri gue, apakah gue nasionalis? Atau gue mau untung? Makanya gue pikir, Lama kan gua lihat. akhirnya gue pikir kayak, adalah. Daripada kayak gitu, mendingan gue stop. Gue pindah ke luar negeri, gue sempat tinggal di Inggris hampir setahun. Ternyata ekonominya tidak sesuai yang gue prediksi. Ternyata orang India banyak sekali di sana. Gue ngerasa, wah India juga ekonominya growingnya kan luar biasa kan. Jadi ketika community-nya masuk di situ, akhirnya semuanya malah yang dimakan, ya maksudnya semua yang gerak tuh ekonominya mereka. Barang mereka, kehidupan mereka, community mereka, yang beli mereka sendiri dan lain sebagainya. Jadi gue ngerasa kayak, wah agak susah nih karena saingannya sama India. Nah akhirnya gue pindah ke Amerika. Di Amerika ternyata jauh lebih baik. Dan kehidupan gue udah stabil di sana, hidup udah enak dan lain sebagainya. Makanya gue balik. Biar apa? Biar ngerasa bahwa kayaknya ini satu gerakan terakhir yang gue mau buat nih untuk si teman-teman di Indonesia. Terserah lu mau lihat ini nasionalis atau tidak. Lu ngerasa, gue mau ekspor karena gue nasionalis. Gue rasa mungkin kalian juga nggak gitu. Gue pengen ekspor karena gue pengen untung, kan sebenarnya kan intinya gitu kan. Poin utamanya sebenarnya sih. Sebenarnya itu makanya gue bilang, ketika kalian jadi trader, pilihan tuh cuma 2. Ketika kalian udah punya uang, sejumlah uang lah, X USD yang kalian punya, mungkin 500.000 USD, 7 miliar atau apapun, nggak tahu ya. Setiap orang kan pasti targetnya beda-beda kan. Ketika kalian punya certain money di kantong kalian, pilihan kalian tuh cuma 2. Kalian mau jadi pabrik, atau kalian maju jadi importir. Pilihan itu cuma 2. Bikin jadi pabrik karena kalian ngerasa gue harus pegang seluruh hulu hilirnya, hulunya doang. Tapi kalau misalnya jadi importir, hulunya gue nggak peduli, gue mau peduli sama hilirnya aja. Bisa nggak dari sini ke sini? Bisa, tapi salah satu dulu pilih. Kayak gue punya satu kenalan yang punya Ricis Nabati. Awal mulanya dia kan pabrik kan. Awal mulanya dia pabrik. Dan ketika dari pabrik, dia jualannya kan lokal doang. Dia jualan ke distributor. Nih kalau misalnya kita bicara lokal, nggak ada trader importir. Dia jual ke distributor. Dari distributor dia jual ke retail, jual ke user. Tapi dia hanya fokus di distributor. Saingannya susah. Saingannya sama OT. Saingannya sama Beng Beng, sama Tenggo. Susah. Dia di China
Wah, di China jangan ditanya. Tahan banget dia. Awal mula dia bikin si Richeese, terus udah gitu dia sempat rame karena kan dia memang spesifik di wafer keju kan. Terus habis itu dia bikin Richeese Factory, yang si ayam-ayam pedes tuh level-levelan. Nggak ada satupun yang franchise, semua buka sendiri. Berarti semua owner sendiri. Semua ownership sendiri. Ketika semua dipegang ownership sendiri, memang keuangannya agak sedikit goyang, terganggu. Karena kan dia harus pindah segmen bisnis kan. Nah, ketika dia pindah segmen bisnis, ketika keuangannya terganggu, adalah importir dari China nih, big importir datang nih. Dia memang nyari FMCG dari Indo. Dia ke OT bilang kita udah ada pasar Cina. Dia ke Mayora bilang gue udah ada market juga di Cina. Datanglah ke mereka ini, si Richeese ini. Richeese bilang oke, nggak apa-apa, tapi pakai brand kita. Ya udah, nggak apa-apa, diurusin tuh dokumennya. Sekarang packaging jadi bahasa Mandarin, tapi nama brandnya tetap Richeese. Nah, waktu dia jual, setelah 1 tahun berjalan, pabrik itu bisa ekspor sebulan itu 1.500 kontainer. Sebulan. Dengan wafer sekecil-kecil itu, kalian bayangin 1.500 itu berapa juta, berapa ratus juta piece. Ketika dia masuk ke importir jual ke distributor dan lain sebagainya, akhirnya yang dia lakukan adalah dia bikin satu perusahaan di Cina, yang dimana perusahaan dia adalah perusahaan importir. Importirnya jadi apa? Distributor. Mundur importirnya. Turun level, turun kasta. Karena dia bilang, cuman boleh ada single importir yang masukin barang dia. Ya dia sendiri. Karena udah jalan. Nah, di sini, terus udah gitu distributor, dia biarin nih. Distributor jalan dong ke retail. Supermarket gede kayak macam Grand Lucky, terus kayak Brastagi kan gede-gede di sini. Masukkan distributor ke retail di sini kan. Sama dia di bypass ke retail. Bayar penalti lumayan banyak nih di sini. Satu distributor kurang lebih dia bayar sekitar 9 miliar rupiah. Distributornya hampir 100 lebih. Jadi dia kurang lebih bayar penalti 1 triliun. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Distributornya yang dia bayar, dia bilang gue nggak akan kasih, gue tetap kasih lu makan dengan cara apa? Pindah ke Cina Utara. Jadi cuma main di 4 provinsi Cina Selatan. Cina Utaranya silakan. Karena dia tahu Cina Utara sama Cina Selatan itu behavior orangnya tuh beda. Orang Cina Selatan suruh bisnis di Cina Utara juga susah. Bahasanya susah, logistiknya susah, karena dia di gunung-gunung, orangnya juga susah behaviornya. Jadi dia fokus di Cina Selatan, dia potong lah distributor, dia buang ke sana. Sekarang dia udah megang semua kan. 1 tahun itu nggak kurang dari 30 triliun. Profit mereka setengah minimum. Net profit itu setengah minimum. Maka gue bilang dia jalan di sana. Iya, dia nomor 1 yang terbesar loh. Sampai akhirnya banyak yang ngekawein. Rocos lah, racas lah, banyak. Tapi sekarang masalahnya gini, barang dia itu harganya let's say ya, kalau kita rupiah kan dia sekitar 1 yuan berapa sih sekarang? 2.400. 500-an. 25, 25, 30. 2.500 ya. Sekarang lah anggap dia misalnya jual sekitar 1 piece-nya ya. 1,7 yuan misalnya. Gimana sih yuan? Misalnya 1,7 yuan, berarti kan kurang lebih sekitar 3.000 kan. Kalau dia punya duplikatannya turun 1,3, orang tetap nggak goyang karena cuma 0,5 yuan. Orang disuruh beli palsu sama beli asli karena selisihnya dikit. Ya mending beli yang asli. Apalagi di Cina, dia kan diminta untuk bikin pabrik di Cina kan, mereka nggak mau. Karena kalau dia bikin pabrik di Cina, barangnya jadi barang lokal, nanti dia masukin di supermarket, raknya jadi rak lokal. Jadi dia pengen tetap raknya rak internasional. Ya jadi barang yang dia jual itu saingannya sama Jepang, sama Inggris, sama Amerika, sama Eropa. Ya barang dia jadi murah lah. Ya paling murah. paling murah gitu. Kenapa paling murah? Kenapa kenapa Eropa, kenapa Amerika tuh tidak lebih murah dari Indonesia? Pertama bahan baku. Kedua, logistik. Jadi, ketika yang tadi gue bilang, dari Cina impornya banyak banget ke Indonesia, lu tau nggak dari sisi logistik apa yang terjadi? Kontainer, semua ngumpulnya di sini. Ini ya kita bicara lebih luas lagi ya. Misalnya contoh, perusahaan pelayaran ada namanya Maersk Line. Atau jangan deh, Evergreen deh. Yang emang punya Cina. Yang Ming.
Terus apa lagi? Apa lagi yang gede? Ya China Shipping misalnya. Ini kan shipping line kan, yang kontainernya kalian lihat tuh. Ada namanya masing-masing. Evergreen biasanya yang hijau banget. Kalau misalnya yang Ming ya misalnya warna putih merah, kalau yang China Shipping ya juga warnanya warna-warni. Mereka ini kan dipakai sama pabrik-pabrik Cina untuk ngirim barang ke Indonesia kan. Mereka kan punya kapasitas jumlah kontainer yang beredar di dunia. Nggak kayak uang bisa dicetak terus, nggak ada tuh. Harus balik ya. Dia kan harus balik. Harus balik dengan lebih murah gitu ya. Dia harus balik. Datangnya full, dia pulangnya juga harus Lama, bener ini kayak bus. Misalnya contoh dari sini ke Brastagi mungkin mahal. Brastagi balik ke Medan Kota murah. jadinya murah gitu. Murah karena dia harus pulang ke sini kan. Jadi sama, total kontainer mereka misalnya contoh ada 100.000 kontainer yang mereka siapin untuk ke Southeast Asia. Ternyata disikat semua sama di Indonesia. 90.000 misalnya. Kelihatan lah, kita lihat aja nilai transaksi impor Cina. Kalau transaksi impor naik, kontainernya full berarti. Kan nggak mungkin tiba-tiba barang ada aja kan, nggak mungkin kayak si Dr. Strange dipindahin gitu tanpa logistik kan nggak mungkin kan. Kontainernya full, nah ketika kontainer full dia harus pulang. Dulu waktu gue megang perusahaan forwarding, waktu gue bikin Sipinisip, kalian tahu nggak Indonesia Singapura modal satu kontainer 40 feet berapa? Tebak, satu kontainer nih. Jakarta Singapura atau misalnya Belawan Singapura. Berapa? Satu kontainer. Biaya kirim ekspor ya. Tahu nggak berapa? $3. Kadang sering dikasih gratis, bahkan lu dikasih duit. Karena memang harus ya. Karena harus pulang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mereka lu coba tanya, Singapura murah berarti. Indonesia Singapura murah. Karena harus pulang ke sana. Karena dia jadi transshipment Asia-nya kan di Singapura atau di Port Klang di Malaysia. Jadi harus pulang kontainer tuh ke sana. Kadang-kadang kalau misalnya dia lagi urgent, dia bilang, "Lu kirim apa aja gue bayar lu $20." Malah dia yang ngebayar. Malah mereka yang. Nah, jadi Ricis itu tuh bisa sangat murah. Karena kontainernya untuk yang ukuran 40 feet Jakarta Cina itu paling harganya cuma 5 juta. Murah banget. 5 juta dengan barang dia yang sekecil itu. Let's say barang dia ada berapa? 50.000 piece. Bagi 5 juta, berapa jadi satunya? 100. Anggapannya udah nggak ada ya. 100 rupiah. Anggapnya itu nggak ada. Di-compare sama yuan 0, dia lagi. 0,1 mungkin. Enggak, 0,05. Iya. Enggak, 0,0. Triple nol itu udah. Iya, 0,03. Baru tuh. Sekarang dia mau diturunin. Nggak ada arti, makanya dia murah kan. Margin dia di Cina ya udah di atas 100%. Makanya sekarang kalau kita bicara balik lagi ke titik-titik poin logistik ini, kalian tuh harus lihat sebenarnya barang apa yang kalian memang manfaatin untuk ekspor. Semua barang bisa diekspor nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Apapun yang kalian lihat dengan mata kalian, ada orang yang kaya dari situ. Harus diingat, ada yang kaya dari situ. Jadi jangan milih-milih bisnis berdasarkan untung. Jangan, nanti jadinya capek. Karena itu bias, semua bisa untung. Harus milih barang yang berdasarkan kemampuan kalian dan kalian akan menjalani itu yakin dalam waktu yang cukup lama. Pilihnya tuh gitu, jangan pilihnya yang untung. Karena kalau misalnya untung, yang jualan kayak gini, distributor ini juga kaya. Yang jualan ininya nih, kayannya nih, pabrik kayannya kaya juga. Anaknya mungkin kuliah di Singapura, kuliah di Amerika. Yang cetak tutup spidol kaya juga. Yang jualan biji plastiknya kaya juga mungkin. Saudara-saudaranya semuanya, istrinya mungkin punya Hermes banyak. Yang jualan furniture. Nah, ini kenapa gue bilang harus mikirnya seperti itu. Kalau enggak nanti jadi berat. Dulu gue tuh diserang kayak, katanya bisnis briket gampang. Ini siapa yang bilang gampang? Ya gampang menurut gue. Sekarang gue furniture. Ayo semua orang furniture. Jalanin lu furniture, silakan. Puyeng lu. Kemarin gue ngomong sama Marisa. Kiriman dari LA ke New York di atas setengah kilo. Itu harganya yang premium tuh $200.
sekilo. Lu kursi ini berapa kilo? 55 ya. Mampus nggak? Ayo, jalanin loh. Gede nggak untungnya? Gede. Jalanin coba. Nggak bisa juga kan? Volume ya? Lebih ke volume nggak sih? Iya, akhirnya kan tetap mereka ngitungnya kan either berat atau volume kan. Tapi kan lu punya titik distribusinya banyak. Di Amerika tuh 51 negara bagian. Satu negara bagian aja, San Francisco, San Diego, kalau kalian lihat California itu jauhnya minta ampun. Naik mobilnya 12 jam. Satu negara bagian tuh. Udah jadi kayak Medan Lampung kan 12 jam. Itu baru satu negara bagian tuh, padahal udah satu Sumatera. Jadi memang logistiknya tuh sulit. Dan nggak bisa dibilang, oh kayaknya mau jalanin furniture juga deh kayak si Julio, karena si Julio lumayan di sana. Ya nggak bisa gitu juga. Makanya kenapa gue bilang, basic dari kalian ngelihat supply chain ini akan sangat berdampak ketika kalian ngelihat barangnya nanti kan kalian akan pilih. Jadi gue nggak bilang kayak barang ini bagus, barang itu tidak. Tapi minimal kalian ngerti bahwa banyak komponen-komponen yang membuat kalian tuh jadi tahu kesulitan dan kemudahannya. Supaya jangan kayak tadi gue bilang, kalian ngambilnya di pengepul, jualnya ke importir, nggak akan ketemu. Kalau ketemu juga paling sekali hoki. Coba 2 kali, coba kirim ekspor lagi, bisa nggak? Belum tentu. Kecuali kalian dapat pengepul yang memang dia punya barang jumlahnya banyak banget dan dia ngerasa kalian tuh orangnya bisa diajak kerjasama. Kan ada juga yang ngerasa, balik lagi kalau udah kita bicara personal touch ya, nah ini tuh udah gak bisa ngomong. Itu udah bagian kalian masing-masing turun ke lapangan. Makanya jangan cari barang yang nggak bisa kalian jangkau. Kalau kalian nggak bisa jangkau, kalian harus punya partner yang bisa jangkau. Pertanyaannya, pegangan kalian kan adalah partner kalian. Partner kalian bisa nggak kalian pegang? Kan selalu begitu, bisnis kan selalu repotnya adalah orang. Makanya bisnis sama orang tuh melelahkan. Tapi memang harus seperti itu. Makanya siapa yang bisa berpolitik, siapa yang bisa deal dengan orang, itu menurut gue paling bisa jalan di bisnis ini. Maksudnya di bisnis ekspor. Karena kalau kita bicara kayak agency, misalnya contoh lu konten kreator dan lain sebagainya, kan gampang. Lu tinggal nge-handle konten kreator, lu bikin konten sendiri, lu cuma deal-deal sama diri lu sendiri kan. Paling kalau misalnya ada klien, lu paling cuma ngobrol sama klien, lu mau campaign yang kayak gimana. Tapi kalau lu bicara ekspor, banyak orangnya. Ketika lu tahu ini, mungkin sebagian dari kalian kayak, capek dah, gue nggak mau. Mungkin aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada yang ngerasa, kayaknya gue bisa deh, karena pemainnya sedikit, yang ngerti ini, jadi gue harus yang ngerjain duluan. Karena ada potensinya, ya silahkan juga. Makanya gue ngerasa, kalian harus ngerti soal ini semua. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa, duduk aja. Mau nanya dong, misalnya kalau lebih bagus kalau misalnya apalagi contohnya di Medan ya, aku nggak tahu juga eksportir industri eksportir kalau di Medan tuh gimana, Medan dan Sumatera dan sekitarnya. Cuma kalau misalnya lebih bagus ngambil industri yang udah ada atau pionirin satu barang baru, industri baru. Soalnya kalau pionirin gimana biar nggak bisa ditiru, soalnya kan nggak, menurut saya kan lumayan mudah sebenarnya ditiru. Kalau misalnya apalagi yang punya pemain gede yang udah punya logistik sendiri, dia bisa langsung potong jalurnya sebanyakan. Kalau pemula biasanya pemain baru biasanya kan kena di situ kan. Oke. Saya sih menurut gue main yang udah ada, jangan main yang belum ada. Karena ketika kalian misalnya contoh tanya barang ini ada potensi ekspornya atau enggak, cara paling gampang kalian cari di internet ekspor apa dari Indonesia. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, udah banyak media yang membicarakan soal barang itu. Yang kedua, ada kemungkinan di mana nggak ada media yang membicarakan barang itu. Ketika 2 hal ini terjadi, ada 2 kemungkinan, ada 2 hasil yang berbeda. Yang pertama, bisa jadi kalau misalnya barang itu udah banyak yang ngomongin, udah jelas barang itu ada pasarnya. Kalau kita bicara barang itu nggak ada yang nge-blow up deh di media, itu ada 2 kemungkinan. Bisa jadi emang ada potensinya tapi belum ada yang lihat, dan kalian satu-satunya yang ngelihat. Atau yang kedua, emang nggak ada potensinya
Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian tuh harus yakin sama diri sendiri loh. Balik ke insting tuh. Memang harus pakai data, iya. Menurut gua gampangnya sekarang lu ke threatmap.org. Di threatmap banyak tuh datanya yang berseliweran gitu loh, kayak oh negara ini butuhnya segini, nilai transaksi ekspornya sekian dan lain sebagainya. Lu ngerasa barang itu oke, ada nilainya kecil, tapi kadang kan ada orang yang bilang niche tuh bagus. Bahkan super niche tahun ini tuh, tahun-tahun yang akan datang tuh bagus. Karena lu spesifik jual barang itu. Misalnya contoh tanaman hias. Tapi kalau misalnya beneran komoditas baru yang bukan ada attachment personal, attachment emosional terhadap barang itu, which is bukan barang hobi, ya mungkin agak sedikit lebih sulit. Misalnya kayak, oh sekarang cangkang sawit, dulu kita bicara 5 tahun lalu, cangkang sawit ini bisa dipakai buat smelting. Bisa. Cuman tidak ada urgensinya. Karena orang masih pakai batu bara kan. Tapi setelah EU bilang, oh kita nggak mau nih ngambil barang-barang yang merusak lingkungan. Batu bara kan fosil, jadi merusak lingkungan. Kita nggak mau transaksi sama yang pakai fosil lagi. Akhirnya mereka pelan-pelan ngerasa, oh gua harus switching nih ke batu bara. Si bungkil sawit, yang dimana udah jadi arang ya. Dulu bungkil sawit tuh, aduh coba deh ke lahan sawit dibuang. Nah, pertanyaannya, anggaplah kita flashback, kalian 5 tahun lalu udah ngelihat potensi itu ada, tetap nggak jadi duit. Ini tuh cuma masalah momentum. Dulu gue bikin transport agregator startup 2018. Udah cari Jakarta, Jebel Ali, Dubai, langsung keluar harganya, tanggalnya, udah ada. Orang ngerasa aneh, bohong. Sekarang Maersk Line, perusahaan yang paling gede di dunia, baru bikin kayak gitu tahun lalu. Sialan. Visioner sih iya. Tapi sekarang harus Momentumnya harus tepat. Jadi lu ketika kayak, gue mau industri baru atau industri lama, gue tuh susah ngomongnya. Karena harus di momentum yang tepat. Jadi itu kadang-kadang susah juga. Kayak contoh, yang bikin YouTube 2006, ya kan? Yang punya YouTube 2006. Coba dia bikin 1 tahun lebih lama atau 1 tahun lebih cepet, nggak jadi YouTube segede gini. Karena orang udah mulai ninggalin TV, orang udah mulai makin lama makin sibuk, kota makin kayak metropolitan, orang udah ada shopping mall, udah apa, ya orang keluar. Mereka udah nggak nonton TV lagi tuh. Di saat itu masuk. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah harus selalu momentumnya tuh tepat? Nggak harus. Kalian bisa masuk dulu meskipun nggak ada momentumnya. Tunggu sampai momentum itu ada. Pertanyaannya, kalian nggak pernah tahu momentumnya tuh kapan datang. Sekuat apa kalian bisa bertahan? Sekuat apa kalian bisa bertahan sampai momen itu tuh datang? Bisa-bisa sebelum momentumnya datang, kalian tuh udah nyerah duluan. Biasanya sih itu yang terjadi. Iya kan? Karena manusia tuh manusia yang berpikir secara logis gitu loh. Kalau ini tidak berhasil, apa ini bukan jalan saya ya? Apalagi kalau misalnya ada sangkut paut sama agama, repot. Apa mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya di sini? Itu lebih repot lagi. Makanya gue kalau misalnya milih satu bidang, sorry tuh saya, gue tuh udah nggak pakai yang begitu-begitu lagi. Kalau insting bisnisnya Jadi gue tuh sangat percaya sama insting gue. Nah, insting itu cuma bisa dibangun dari pengalaman. Jadi ketika misalnya contoh nih, lu pilih A atau B keputusan ini, ternyata salah. Jangan cuma menyesali itu, tapi lo harus pelajari. Oh, berarti kemarin salah karena mungkin perasaan gue, emosi gue saat itu tuh lagi nggak stabil. Mungkin gini, mungkin gitu, mungkin gini. Oh, simpen dulu di database diri lo sendiri. Iya, evaluasi lagi. Simpen. Nanti habis itu kalau salah lagi, simpen lagi. Simpen lagi. Makanya hari ini orang kaya, kalau misalnya disuruh bikin bisnis tanpa modal, gedenya cepet. Meskipun tanpa modal. Jadi kita tuh cuma bisa dapetin feel ketika lu sering turun ke lapangan. Makanya gue pernah bilang ke teman-teman yang belajar ekspor waktu itu, kalau lu mau bisnis ekspor tapi tangan lu nggak pernah kotor, turun ke lapangan, lu nggak pernah keringetan karena kena matahari gitu ya, sorry to say, nggak bisa. Susah, anehnya di situ. Harus yang kena matahari, keringetan, turun ke lapangan, ketemu Zulaya, kotor.
Dan sering itu dilakukan. Malam. Malam, nggak tidur, ngimel-ngimel pagi. Nah itu jadi. Sabar, momentumnya sabar. Selama lu di situ, lu akan ngerti gimana caranya ngejalanin ini. Tiba-tiba di 1,5 tahun kemudian sekali turun kontrak 100 kontainer. Kalau sekarang misalnya nih contoh nih, ya kalian nih nggak jalan nih 1 tahun, 2, anggaplah 2 tahun kalian nggak jalan, 2 tahun susah. Tapi gue kasih guarantee. Di bulan ke-24, setiap bulan dan seterusnya 100 kontainer masuk. Mau nggak jalannya? Kalau digaransi pasti siapa yang nggak mau? Kalau digaransi siapa yang nggak mau? Iya kan? Kalau misalnya tidak digaransi, ngapain lu begini? Ngapain nggak jelas? Cari yang pasti-pasti ya. Cari yang pasti-pasti. Nah masalahnya, apa bedanya 8 miliar orang di bumi ini sama kalian? Kalau semua orang cari yang pasti. Izin aja kok. Jadi kan saya ini mau eksekusi nih yang dibilang Ko Julia di tanggal 90 hari itu. Jadi kok banyak juga yang tanya gimana guys cara kalian biar nggak ditolak supplier atau pabrik gitu. Pastinya kan banyak pabrik gitu nggak mau di merger harganya kan kok. Apalagi sama trader yang nggak punya perusahaan atau nggak main biasalah kok nggak punya perusahaan terus main model apa dia namanya kok trader ya kok. Kan biasa kalau Julio ajarin kemarin kan trader yang bangun perusahaan dan mengharapkan lebih dari bayar kan kok. Kalau ini kan trader nggak punya perusahaan. Iya gitu kok, pakai undername gitu kan kok. Nah, gimana kok cara memastikan bahwa kita itu layak kerjasama sama mereka para yang punya pabrik atau enggak di bagian SPV atau enggak sales manager yang punya pabrik itu kok sebagai kerjasama kita untuk supplier ekspor kita kok. Gitu kok. Sebenarnya sederhana sih kayak kadang-kadang gue selalu sebelum ke orang gue tanya lagi ke diri gue, kalau gue ketemu orang yang tipe gue hari ini, gue mau temuin nggak? Kalau gue nggak mau temuin orang kayak gue, berarti orang lain juga mungkin belum tentu mau temuin orang kayak gue. Itu agak sedikit sulit tuh. Dan itu sebabnya dari dulu, dari gue SMA, meskipun gue nggak pinter, tapi gue tuh setiap hari selalu baca berita setiap pagi. Karena lu nggak akan pernah tahu orang itu ngerti bagian apa yang kita nggak ngerti. Misalnya contoh, gue nggak ngerti basket, tapi ternyata waktu gue mau ngobrol sama dia karena menurut gue dia orang kunci pabrik atau dia owner pabrik, ternyata dia suka basket. Gue harus ngobrolin apa yang dia suka. Itu sebenarnya basic. Jadi kayak lo harus tahu sebenarnya interest orang itu tuh apa. Kalau kita bicara ya, pertama lu sebelum kita bicara interest kan lo ketemu aja sulit kan. Itu tuh udah goals pertama. Ini tuh sama kayak lu mau PDKT sama cewek. Lu ketemu cewek di sosial media, terus lu coba cari, lu aja kenalan. Bisa nggak mereka mau kenal? Bisa. Tapi lu siapa? Kalau Jeffrey Nicole yang ngechat mungkin dapat. Tapi kalau gue yang ngechat mungkin gue nggak dapat. Bukan berarti kita lebih jelek dari Jeffrey Nicole, bukan. Positioning branding yang dia bangun itu lebih kuat dibanding kita. Kalau kita bicara masalah muka, semua muka ganteng, semua muka juga cantik. Tinggal personanya yang kita harus bangun. Tapi kalau lu butuh waktu lama untuk ngebangun branding sampai lu milih siapa aja akhirnya mereka mau, dan lu nggak bisa untuk ngabisin waktu lu di sana, akhirnya apa? Lu kan cari cewek yang lu kenal. Ini kan analoginya seperti itu. Sama ketika lu pengen turun ke supplier, lu tuh nggak bisa cari yang lu nggak tahu. Lu cuma bisa cari yang lu tahu. Supaya apa? Supaya mereka mau memberikan lu kesempatan untuk ketemu. Ketemu dulu. Entah itu SPV-nya, entah itu sales-nya, entah itu siapapun. Ketemu dulu. Nah, ketika ketemu, di sini nih, first impression tuh berperan. Kalau lu nggak bisa memberikan impresi yang baik di saat pertama kali ketemu, mereka pasti akan kayak, sorry, nggak mau. Pasti di awal, 95% ketolak. Karena lu bingung, pertama kali ketemu gue harus ngapain ya? Gue harus ngapain ya? Pasti. Tapi itu makanya bagian dari proses. Lu nanti akan cari lagi yang lain, kedua, ketiga, lama-lama kan fasih gitu loh. Lu kan fasih ketemu orang, dan lu lama-lama bisa tahu apa interest orang itu dalam waktu kurang dari 5 menit. Gue selalu bilang ke teman-teman gitu ya, lu kalau misalnya mau negosiasi, atau lu misalnya mau close the deal, kalau lu nggak tahu interest orang itu kurang dari 5 menit, lu gagal. Gimana caranya kita membuat attention itu tadi? Seketika kita melihat kehidupan kita tuh belum cukup menarik buat orang lain. Itu sih. Buatlah menarik. Jadi hari ini ya, orang itu
nggak selalu pengen ngelihat sesuatu yang besar, yang wah. Karena ujung-ujungnya jadi nggak relate. Dulu mungkin mereka ngelihat, oh pokoknya kalau mau ekspor, maunya sama Julio. Tapi ketika dia lihat, oh sekarang Julio di Amerika, akhirnya orang-orang yang baru mau masuk ke dunia ekspor, mereka ngerasa bahwa kok kejauhan ya. Dia mulainya udah 10-11 tahun yang lalu. Akhirnya mereka ngerasa ya udahlah ini gua skip dulu karena percuma. Untuk diikutin pun udah terlalu jauh. Akhirnya mereka sekarang demen ngelihat yang struggling. Mereka demen yang lihat lagi berjuang di bawah. Tapi ada hasilnya, ada resultnya. Misalnya contoh, sekarang Gojek mereka bikin konten di TikTok view-nya gede-gede. Kenapa? Karena banyak orang yang relate. Relate, ya benar. Jadi cara untuk bisa dapetin attention orang untuk bisnis ekspor ini sendiri, bikin sesuatu yang memang relevan dengan mereka. Kalau tidak relevan dengan mereka, mereka ngerasa bahwa ini bukan mereka banget. Dan itu yang sebenarnya dibangun sama orang yang hari ini punya attention paling banyak. Beda cerita ketika nanti udah jadi kayak Elon Musk, Jeff Bezos, ya udah beda cerita. Itu mainannya udah yang gede banget, nggak perlu diapain juga mereka jalan pun orang notice gitu loh. Tapi kalau kita ngebangun dari awal, memang harus relevan dengan apa yang memang kita mau sampaikan. Motivasinya lah gitu kan. Sebenarnya saya udah ngikutin Ko Julio udah lama sih, dari 2019. Di tahun 2024 kemarin coba untuk start lagi gitu kan kok. Untuk survei ke lapangan sih udah gitu banyak ya, udah begitu sering gitu. Kalau bicara tangan kotor, tidur di sering lah ya. Iya di SPBU, kehujan-hujanan yang apa namanya, yang mogok di tengah hutan udah ngalamin lah. Karena yang sebelumnya memang ngetim dan 2 kali saya ngetim karena Timnya ya. karena tokoi lah gitulah, karena bohongi sekali. Terus yang kedua memang kita berharap yang namanya kalau ngetim ini kan sama-sama excited lah gitu kan. Dan nyatanya cuman di pihak saya sendiri gitu kan, udah kontak sama buyer gitu kan. Jadi teman saya ini yang harusnya memang tugasnya udah Dijalankan. udah deadline gitulah kan, mau kita kombinasikan gitu, nyatanya memang nggak bisa gitu. Jadi disitulah gagal beberapa kali. Terus yang kedua pernah lah ditokoi sekali sama teman gitu. Jadi di 2025 sekitar bulan 4 aku coba start lah kan. Jadi memang betul-betul ini harus sampai nih gitu. Minimal di tahun 2026 harus bisa closing gitu loh kok. Jadi saya buat dari betul-betul dari awal lah, dari perusahaan baru yang memang sebelumnya kan udah buat perusahaan baru, tapi karena Nggak jalan. buat PT umum juga. Dan nyatanya kalau misalnya aku pakai PT yang itu kan dia kan ada nama gitu kan, susah untuk ke depan saya pikir. Jadi saya buat PT perorangan lah. Dan ada ketemu calon buyer lah dari US gitu kan kok. Terus beli barang saya lah sekilo kemenyan. Nah, jadi saya kirim. Tapi setelah itu banyaknya tantangan yang saya hadapi ini kayak berat di saya gitu kan, harus ngurus ini, harus ngurus ini, harus ngurus ya. Jadi mau cari tim susah rasanya gitu kan kok. Dan setelah beberapa masalah itu sampailah di 2025. Di situ mau closing juga kok. Tapi nyatanya itulah yang tim itu kan yang nggak jadi itu. Dan setelah itu muncullah beberapa buyer gitu kan kok. Jadi harapan saya pada saat itu bisa dari sini gitu kan kok, berangkat sendiri. Dan nyatanya cuman kayak nanya-nanya gitu loh gitu kan. Tapi saya tetap ladeni gitu sampai di bulan awal ini lah. Jadi buyer-buyer yang lama itu muncul semua gitu. Jadi saya perlu mau minta apalah motivasi dari Ko Julio lah, dari pengalaman yang sudah saya alami gitu kan. Ya mungkin ini saya datang dari jauh juga sih kok. Dari mana? Dari arah Sibolga sana kok. Jauh ya? Iya. Berapa lama? Jadi makanya saya tadi agak telat kan, kena macet gitu kan gitu kok. Tapi sebenarnya ya menurutku ya, memang kerjanya banyak. Iya. Tapi kan enaknya profit juga nggak dibagi sama tim, bisa lengkap. Cuman selalu gitu, plusnya adalah bisa makan semuanya sendiri, minusnya ya kerjain semua sendiri, capeknya sendiri. Kalau misalnya hari ini, kalau aku boleh saran ya secara personal, memang tahap ini harus dilewatin, proses ini harus lewat.
dimana semua dikerjain sendiri. Dulu aku tuh selalu pengen apa-apa partner. Karena orang selalu bilang A plus B jadinya luar biasa. Jangan cari partner yang sama-sama punya skill yang sama, kan aneh. Tapi pada akhirnya yang bisa ngerti kita tuh kita. Kalau misalnya hari ini ku disuruh ngetim lagi mungkin ku nggak mau. Disuruh partneran ku nggak mau. Tapi kalau ku hiring ku mau. Memang ada orang yang bisa punya toleransi cukup tinggi untuk mereka jadi partner. Tapi akhirnya ada juga yang enggak. Kalau dapat partner yang nggak cocok mendingan nggak usah sama sekali. Nah, cuman pertanyaannya kan gini, tapi sulit loh untuk kerjain semua sendiri, supplier sendiri, follow up buyer sendiri. Jadi supplier ini juga harus dikasih tugas. Misalnya contoh, sekarang saya mintanya gini ya, karena supplier kadang ngerasa dia paling jago. Padahal dia juga sebenarnya kalau nggak ada kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi harus diomongin tuh Pak. Jangan kesannya kalau pertama kali datang, kesannya kan kita pengen bantuin full kan. Tapi pada akhirnya kan mereka jadi berasa ngontrol kita gitu loh. Padahal kita harus kasih tahu. Jadi emang harus ada pembicaraan. Jadi menurut saya harus di duduk dulu semuanya harus sama-sama sepakat. Jadi daripada cari partner, mendingan suruh supplier itu kerja sama-sama kita dan dia jadi partner kita. Tapi bukan partner yang secara legal, partner yang cuman untuk kebutuhan bisnis aja. Cari supplier yang bisa dijadikan partner, Pak. Tanda kutip partner, bukan partner di PT ya. Partner bisnis aja, karena kan kalau kita jualin kan dia juga untung. Itu satu. Iya, bangun relasi yang cukup dekat. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita bicara logistik, harus cari perusahaan yang memang cukup dekat dengan kita juga. Makanya bisnis ini sangat-sangat berhubungan sama orang, jadi personal relasinya harus kuat. Jadi logistik juga harus kita cari, mana yang memang bisa support kita secara full. Nah, tugas jadi ngapain? Tugas kita sebenarnya lebih untuk step awal tuh follow up buyer. Buyer itu nggak bisa di loss gitu-gitu tuh, nggak bisa. Misalnya contoh, kalau dia udah diajak ngobrol, minggu depan mesti di follow up. Kalau udah di follow up, 2 minggu lagi mesti di follow up, tergantung kalian. Tanyain ChatGPT. Kalian tinggal bilang, buyer ini tuh kurang lebih gini, saya udah ngomongnya kayak gini. Bikinin saya, ini dong timeline, saya follow up 3 bulan ke depan tuh, jedanya berapa hari. Kalau misalnya dia udah bikinin segala macam, tinggal kalian bikin di Google Calendar. Oh ya, ini follow up pertama, ini follow up kedua, ini follow up ketiga, follow up keempat, dan seterusnya. Itu bayar yang satu. Bayar 2. Pasti kan ketemunya di tanggal yang berbeda kan. Minta lagi dong di planningnya. Bayarnya kayaknya ini kurang lebih menurut saya, memang tergantung prompting sih. Jadi, lalu bikin promptingnya yang bagus.